Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayub Saputra. Halo teman-teman semua. Di materi kali ini saya akan membahas tentang riset targeting ya. Nah, riset ini kita artikan dengan sederhana mungkin biar semuanya paham, yaitu menelusuri atau menganalisa targeting adalah salah satu poin penting yang tidak kalah penting dengan headline dan konten iklan, ya. Jadi ini teman-teman benar-benar harus perhatikan nanti waktu ngeriset, jangan buru-buru gitu. Nah, teman-teman harus menyediakan waktu khusus untuk melakukan riset targeting ini. Sabar dan tidak terburu-buru adalah salah satu kunci keberhasilan iklan teman-teman nanti, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang benar-benar pemula sekali, jangan dibuat pusing. Riset itu artinya menelusuri ya. Menelusuri kira-kira target, bukan kira-kira sih, objektif dari target kita itu kemana nanti perginya. Jadi ketika kita buat iklan, kita tahu, oh ternyata si iklan kita ini targetnya kemari, gitu ya. Targetnya itu ke halaman ini, targetnya itu ke fanpage ini, gitu. Jadi kita paham. Oke, kita coba langsung praktek aja. Teman-teman buka Facebooknya. Ya. Kita langsung ke pengelola iklan. Ya, kelola iklan. Nah, kemudian teman-teman pilih yang menu ini di sudut kiri paling atas dashboardnya, ya. Kemudian, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan menu-menu besar yang ada di Ads Manager, ya. Nah, jadi kita mainnya di wawasan pemirsa, ya. Wawasan pemirsa, kalau misalkan di komunitas Facebook Ads di luaran sana, ini belajarnya itu bahasa Inggris biasanya. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya ini adalah Audience Insight. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan dengar, untuk riset targeting itu dari Audience Insight, ya ini menunya, wawasan pemirsa. Nah, jadi yang sangat disayangkan adalah ketika kita ikut training yang besar gitu ya, bahasa yang digunakan itu terlalu tinggi. Jadi gara-gara bahasa itu kita nggak paham. Padahal sebenarnya semua itu sederhana. Kalau misalkan semacam dikemas ke bahasa yang mudah dipahami, ke bahasa yang membumi, itu sebenarnya mudah dipahami, ya, gitu ya. Oke, teman-teman klik yang ini, wawasan pemirsa. Nah, ketika teman-teman dihadapkan dengan ini, teman-teman pilih everyone on Facebook atau semua orang di Facebook, ya, klik. Nah, saya coba sedikit kasih penjelasan tentang menu wawasan pemirsa, ya. Wawasan pemirsa atau Audience Insight ini adalah salah satu ya menu yang untuk ngeriset targeting bagi pemula, ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang benar-benar pemula, ngerisetnya itu dari sini. Jadi banyak sekali para pengiklan itu ketika memilih minat itu ngasal gitu. Jadi dikira-kira, oh ini kira-kira suka nih dengan PyTrend gitu. Diketik aja gitu. Yang kemudian akhirnya iklannya nggak profit. Iklannya kemudian rugi, kemudian boncos gitu ya. Padahal kalau misalkan ngerisetnya sabar, ngerisetnya benar-benar dilakuin, itu harusnya bisa lebih menghasilkan. Harusnya bisa berhasil. Ya, dan iklannya harusnya bisa langsung winning, ya. Oke, teman-teman, yang pertama ini nanti video riset targeting ini mungkin agak sedikit lama, mungkin sampai dengan 30-40 menit. Jadi teman-teman harus benar-benar menyediakan waktu untuk belajar tentang riset targeting ini, karena ini nggak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, teman-teman ini harus paham benar tentang ini. Dan riset targeting kali ini yang saya berikan adalah yang basic sekali, yang dasar sekali, yang umum sekali, yang udah saya kombinasikan oleh rekan saya, gitu ya. Nah, jadi nanti di materi medium tentang riset targeting itu ada pembedahannya.
pembedahannya serta turunan-turunannya. Itu ada nanti. Untuk kali ini kita coba yang dasar dulu ya. Nah, ini di sini lokasi teman-teman ubah nih lokasinya. Ini kan Amerika Serikat. Nah, dia otomatisnya Amerika Serikat. Ini disilang. Nah, teman-teman ganti yang Indonesia. Oke, sudah ganti yang Indonesia, kemudian dari usia 22 harusnya udah bagus ya. Usia 22 tahun, walaupun banyak yang masih main-main, tapi sebagian mereka juga sudah matang untuk bisnis. Terus di usia terakhirnya, teman-teman bisa pilih yang 40 ya. 40 bisa, karena kalau misalkan usia 22 sampai dengan 40 itu orang-orang yang masih produktif. Ya, kalau misalkan 40 ke atas nanti dia jadi pengguna biasanya. Tapi hal itu hanya sebagai analisa aja gitu. Ya, sebagai asumsi. Nah, bakunya seperti apa, objektifnya seperti apa itu nanti terbukti di split testingnya, ya. Nah, jadi pilih yang 45 ini. 45 juga bisa usia 22 sampai 45. Jadi ketika kita pilih negara Indonesia di riset ini, kemudian di usia ini, maka si Facebook akan ngebacanya, oh ternyata si pengiklan atau Facebook advertiser kita ini inginnya audiens yang segini gitu. Nah, jadi si wawasan pemirsa ini akan mencarikan untuk kita. Ya. Oke, kemudian di sini ada jenis kelamin. Ya, pastinya teman-teman pilih yang semua aja ya, karena produknya kan PyTrend. Oh iya, gini. Jadi, ini sedikit pengertian dulu tentang bedanya riset targeting PyTrend dengan produk umum. Saya coba kasih gambaran, nggak apa-apa di awal ini. Kalau misalkan teman-teman di umum sana, misalkan teman-teman ngejual baju bola, ya. Ngejual baju bola tentu saja teman-teman harus mencari orang-orang yang menyukai bola, yaitu siapa? Laki-laki pastinya. Ya, laki-laki. Kemudian kita targeting ke fanpage yang interaksinya aktif dengan bola. Ya. Nah, itu kalau misalkan di umum, produknya udah ada gitu. Produknya udah ada, kemudian kita tinggal riset sesuai produk itu dengan benar. Harusnya kalau ketika kita jualan itu langsung menghasilkan. Nah, kalau misalkan di PyTrend itu nggak bisa, ya, itu nggak bisa dibuat pengertian untuk targetingnya. Justru bola itu bisa dijadikan targeting PyTrend. Paham ya? Nah, kita pilih semua untuk PyTrend ya, karena untuk PyTrend ini targetingnya komprehensif, menyeluruh, ya. Dia luas. Kemudian di minat, saya coba sebelumnya saya sudah riset terlebih dahulu untuk teman-teman ya. Saya buatnya Lazada. Kenapa? Karena kalau misalkan saya tutorialkan bakunya itu mungkin sampai 2 jam baru selesai. Nah, teman-teman nanti kasihan nonton sampai 2 jam, nanti yang ada nggak efektif. Jadi saya coba benar-benar minimalkanlah video ini dengan durasi yang singkat, tapi teman-teman paham. Ya, yang penting itu. Nah, kemudian ketika saya pilih Lazada, teman-teman rubah ini ya. Di sini kan masih menu demografi nih. Ya, ini masih menu demografi. Teman-teman pilih yang suka halaman. Ya. Nah, si wawasan pemirsa ini, si audience insight ini, ketika kita ketik Lazada di sini, dia akan mencari minat-minat atau interest yang mirip-mirip dengan Lazada. Nah, dia akan mencari seperti ini. Ini sini ada lagi, dilihat semua ada lagi. Nah, ini akan mencari. Banyak sekali ya. Mas Ayub, ini apa yang Lazada Bursa Lowongan Kerja ini maksudnya apa gitu? Nah, ini adalah sebuah fanpage. Mas, jadi kalau minat kita itu, audiens kita berarti nyasar ke orang yang nge-follow fanpage dong. Benar.
memang kita nyasarnya ke sana untuk minatnya gitu. Jadi misalkan ini Zilingo ini apa? Kita cek dulu Zilingo ini, kita cek ini bagus enggak untuk dijadikan minat. Ya, kita cek, kita klik. Oke, gini. Syaratnya adalah di apa namanya, di yang dasar ini, targeting yang dasar ini, syaratnya si fanpage ini mempunyai followers ratusan ribu ke atas. Yang pertama, yaitu yang pertama kita coba buat di notepad dulu biar teman-teman ngeh ya. Ya, syaratnya, syarat pertama, fanpage-nya mempunyai followers ya atau likersnya di ratusan ribu ke atas. Ratusan ribu ke atas. Ya, kemudian yang kedua, fanpage-nya aktif. Minimal sekali postingan terakhirnya itu seminggu. Ya, minimal. Kemudian yang ketiga, interaksinya bagus. Interaksi pengikutnya atau audiensi fanpage-nya itu bagus. Nya bagus ditandai dengan sering like, kemudian sering komentar, dan sering membagikan kiriman si fanpage itu. Nah, ya ini adalah 3 kata kunci ya, 3 kunci ketika teman-teman menentukan minat secara umumnya ya. Oke, kita coba balik ke ini, kita coba cek. Yang pertama ini masuk syaratnya, kemudian yang kedua postingan terakhirnya kita coba lihat. Postingan terakhirnya 19 jam yang lalu ya, boleh. Yang kedua masuk. Yang ketiga kita coba lihat interaksinya. Nah, interaksinya masuk ya. Ini bagus nih. Kalau misalkan like-nya udah ratusan, dia baru 18 jam aja udah ratusan. Artinya ini masuk, si Zilingo ini masuk untuk dijadikan nanti interest. Tapi nanti dia belum tentu interest. Nanti saya jelaskan. Kita coba masukkan di notepad ya. Coba saya ulang aja. Oke. Satu bagus masuk ya. Yang kedua, oke, selanjutnya kita coba lagi cari. Ini bursa lowongan kerja, kita coba cek lagi. Ya. Yang pertama syaratnya ratusan ribu, oke. Dia ratusan ribu. Nah, kemudian postingan terakhirnya kapan? Kita coba lihat. 6 November 2017. Ini fanpage udah 1 tahun yang lalu nggak posting-posting lagi nih. Ya, berarti ini nggak bisa dijadikan interest, nggak bisa dijadikan minat. Kita coba cari yang lain. Nah, yang ini, informasi lowongan CPNS dan BUMN. Ya. Nah, ini masuk ratusan ribu. Kemudian kita coba cek postingan terakhirnya. ...2017 ya postingan terakhirnya. Fanpage-nya nggak aktif nih. Nggak aktif. Ya, kemudian interaksinya pun nggak ada. Jadi ini nggak masuk nih. Kemudian kita coba Yahoo Indonesia. Masuk nih jutaan nih. Jutaan. Nah, ini masuk nih 32 menit yang lalu. Nah, ini like-nya dikit. Kenapa? Karena dia baru posting 32 menit. Ya wajar. Kita coba cari yang lain bawahnya. Coba videonya. Nah, ini bagus nih. Berarti fanpage-nya. 16 jam yang lalu dia udah ngedapetin 1,9 juta tayang. Nah, ini bagus. Nah, berarti ini bisa dijadikan objektif targeting nanti teman-teman. Ya, gitu ya cara carinya. Saya coba contohkan beberapa lagi biar teman-teman ngeh. Saya ulangi. Ya.
dari Audience Insight ini, teman-teman di sini ketika teman-teman ketik satu aja di sini apa gitu. Ketika teman-teman ketik satu aja di sini apa gitu. Nah, si wawasan pemirsa ini akan memberikan minat-minat yang serupa ya. Saya ulangi ya udah. Nah, kemudian kita coba cek E100 ini apa? Ya. Kita coba cek ratusan ribu ya pengikutnya, kemudian 23 menit yang lalu dia ngedapetin 126 like. Ya lumayan ya, bagus nih gitu kan. Baru 23 menit loh. Kita coba cek yang lama postingannya 1 jam yang lalu. Ini aktif banget nih fanpage-nya. 2 jam yang lalu dia ngedapetin 240 like. Nah, ini bagus nih. Ini bisa dimasukin ke calon interest ya, ke calon minat. Ini masih calon ya. Oke ya, saya coba contohin 3 aja ya. Nah, teman-teman nanti gitu ya. Yang penting teman-teman cek ya, apapun minat yang teman-teman masukin di sini, yang teman-teman cek, syaratnya 3 tadi. Ya, syaratnya 3 tadi harus diingat. Ya udah saya jelasin ya. Oke. Nah, terus ketika teman-teman nanti udah dapet seperti ini, saya udah buat sebenarnya. Udah dapat seperti ini ya, saya sudah buat biar nggak terlalu panjang. Nah, ini yang atas adalah fanpage yang aktif ya, atau fanpage yang aktif tapi tidak ada interaksi gitu, tidak ada interaksi yang signifikan. Tapi yang di bawah ini yang saya pilih ini fanpage yang aktif dan interaksinya bagus, like-nya bagus, komentarnya banyak ya gitu ya. Nah, kita coba yang ini aja. Yang ini coba saya hapus aja karena saya tadi nyoba-nyoba aja. Nah, ini kita coba. Saya temukan 10. Nah, fanpage ini ya, fanpage yang udah teman-teman riset tadi, yang udah teman-teman kumpulin kemari. Ya, kalau bisa nanti sampai 40 gitu. Ya. Ini teman-teman cek lagi karena ini belum tentu minat. Ini masih calon. Ya, belum tentu dia menjadi minat atau belum tentu dia menjadi interest. Nah, cara ceknya adalah teman-teman bisa copy, terus teman-teman masukin di minat ini. Dia keluar nggak? Nah, kalau dia keluar berarti dia bisa dijadikan targeting nanti. Bisa dijadikan minat. Ya. Nah, kemudian kita coba lagi yang kedua. Grab ini keluar nggak? Ya. Nah, ada ya Grab ya. Nah, berarti dia bisa dijadikan minat. Kita contohin lagi, satu lagi. Nah, KFC ini masuk nggak? Nah, ada ya KFC ya. Nah, berarti ini bisa dijadikan minat. Nah, kemudian ini tadi saya sudah cek ya semuanya. Nah, yang saya silang ini yang tidak keluar. Nah, misalkan nih SR Indonesia. Interaksinya bagus di fanpage-nya. Tapi ketika kita letakin di minat, dia nggak ada. Nah, berarti si SR Indonesia ini belum bisa menjadi interest. Kalau kenapa belum bisa, Mas? Ya belum bisa. Karena ketika nanti teman-teman masukin di interest saat membuat iklan, dia nggak muncul. Gitu, dia bukan minat. Paham ya? Nah, contohnya lagi ini, info inspiratif. Ya. Ketika saya masukkan coba di minatnya, dia nggak ada. Padahal dia bagus. Saya udah cek dia bagus, tapi dia nggak ada di minatnya. Ya paham ya teman-teman? Nah, ketika teman-teman nanti udah cek, misalkan teman-teman udah cari fanpage yang bagus sampai 40 atau 50. Bila perlu nanti teman-teman buat di dalam satu file Excel ya. Nanti di materi lanjutan di Medium pembedahannya nanti saya lebih detail lagi ya. Ini gambaran dulu. Tapi ini pun ini ya, bukan teman-teman jangan nunggu yang Medium gitu. Teman-teman bisa langsung praktek dengan ini karena ini sudah powerful. Kalau udah begini ceritanya, teman-teman udah simpan di notepad-nya aja, di catatannya aja. Targeting ini udah bagus. Nah, berarti teman-teman tinggal hapus saja yang disilang, yang bukan minat. Nah, ini bukan minat, saya hapus. Kemudian yang bukan minat lagi saya hapus. Nah, berarti saya sudah menemukan coba sebentar. Saya sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interest ya. 7 minat yang bisa saya lakukan split testing atau
pengetesan iklan. Ya, dan ini bagus karena kita kan sudah cek nih minatnya. Nah, ini udah dapet. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, nanti di materi lanjutannya tentang materi medium pembedahannya itu saya akan banyak lagi ngebahas. Dan ini nanti teman-teman simpen ya, teman-teman simpen di notepad teman-teman masing-masing untuk kita jadikan sebagai interest targeting saat nanti kita ngebuat fanpage ya, kita ngebuat iklan ya, gitu. Oke, ya begitu dulu untuk riset targeting. Ketika teman-teman nanti udah buat banyak di targetingnya, nanti kita tinggal lakukan split testing. Ya, caranya seperti apa? Kita ke materi selanjutnya. Yang penting minatnya teman-teman yang udah di riset tadi, teman-teman simpen. Ya, teman-teman simpen. Kemudian jangan sampai hilang, gitu ya. Nah, yang namanya disimpan jangan sampai hilang. Oke, cukup itu dari saya tentang riset targeting yang dasar sekali yang bisa teman-teman lakukan. Ya, silakan langsung praktek dan riset sebanyak mungkin dan disimpan. Oke, ya, selamat belajar dan selamat praktek.